Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, di hari berbangkit dia akan dapat balasannya dari Allah berupa kebaikan. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, di hari berbangkit dia akan dapat balasan hukuman sesuai dengan kejahatan tersebut. Nah, di dunia ini kita nggak bisa mengharapkan balasan itu benar-benar sempurna, tidak ada. Berapa banyak orang berbuat kebaikan di dunia ini nggak mendapatkan balasan kebaikan yang sepatutnya dia terima. Malah kadang-kadang dia berbuat kebaikan malah masuk penjara. Begitu. Berapa banyak orang berbuat kezaliman di muka bumi ini, dia tidak mendapatkan hukuman. Malah sebaliknya, dia makin mengalami promosi jabatan dan seterusnya, ya. Jadi dunia ini bukan tempat untuk kita bisa berharap hasil yang benar-benar adil, tidak mungkin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, bila tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan para setan dirantai, ya. Jadi kalau kita perhatikan redaksi hadis ini, sesungguhnya di dalam hadis ini kita diajak untuk memandang bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bukan saja diwajibkan puasa di siang hari dan disunnahkan sholat malam di malam hari, tetapi Ramadan adalah bulan di mana kita semua diarahkan cara berpikir kita, tolok ukur penilaian kita itu berdasarkan nilai-nilai yang berbeda dari masyarakat dunia pada umumnya. Jadi kita diajak untuk menilai berdasarkan ukuran akhirat, bukan semata timbangan dunia. Dan kita diminta untuk menilai dengan ukuran perkara-perkara yang gaib, bukan semata timbangan perkara-perkara yang zahir, ya. Inilah kalau saya katakan sebagai spirit Ramadan, ya. Dan kita perlu menggunakan spirit Ramadan ini untuk membaca tanda-tanda akhir zaman, ya. Kalau kita gunakan spirit Ramadan ini, niscaya kita akan dimudahkan Allah untuk melihat tanda demi tanda yang semakin hari semakin jelas berkaitan dengan alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda akhir zaman, yang itu berarti akan semakin menanamkan dalam diri kita rasa yakin, optimis bahwa memang al-mustaqbal li hadzal din, masa depan ada di tangan Islam, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ada hadis juga yang menggambarkan kalau kita punya orientasi yang jelas, ya, dalam hidup ini, kita akan mengalami banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya berbunyi, "Man kanatid dunya hammahu", barang siapa yang perhatiannya fokusnya pada urusan dunia, maka dia akan kena 3 hal, efek akibat yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang perhatian utamanya dunia terus begitu, ya, apa yang terjadi? Pertama, farraqallahu alaihi amrahu. Allah taala akan cerai-beraikan segenap urusannya. Jadi urusannya menjadi berantakan. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah taala akan menjadikan kemiskinan terus-menerus menghantui kedua matanya. Jadi kalau orang itu fokusnya dunia terus, yang paling dia takuti itu jadi orang miskin, ya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan memperoleh apapun dari urusan dunia ini, ya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk dia. Sementara wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat menjadi niat
urusan kehidupannya, baik dalam urusan kecil apalagi urusan besar, selalu dia kaitkan dengan akhirat. Apa yang Allah berikan pada dia? Pertama, jama'allahu lahu amrahu. Allah Ta'ala akan kumpulkan segenap urusannya. Jadi urusannya dibikin jadi rapi, jadi terorganisasi, termanage dengan baik. Nggak ada urusan yang satu dengan lainnya saling mempersulit, tidak, tapi saling memudahkan, saling mengokohkan satu urusan hidupnya dengan urusan hidup lainnya. Terus yang kedua, Allah janjikan wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah Ta'ala akan meletakkan kekayaan di hatinya. Ya, Nabi pernah bersabda bahwa hakikat kaya di dalam ajaran Islam adalah ghinaul qalb, kekayaan di hati. Bukan kekayaan di kantong, bukan kekayaan di rekening, bukan kekayaan di bawah bantal. Bukan itu hakikat kaya. Tapi kaya itu adanya di hati, ya. Dan yang ketiga, Allah janjikan bagi orang yang niat semua urusannya itu terkait dengan akhirat, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Allah Ta'ala akan datangkan dunia kepadanya, sedangkan dunia itu dalam keadaan hina, merendah, ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia yang ngejar-ngejar dunia, tapi dunia yang mengejar dia, ya. Makanya ada ungkapan kalimat hikmah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana beliau berkata, ar-rizqu rizqan. Rezeki itu ada dua macam. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ada rezeki yang kamu kejar-kejar dia, dan ada rezeki yang ngejar kamu. Nah, kebanyakan kita cuma ngelihat rezeki yang kita kejar. Misalnya rezeki yang kita kejar adanya di arah utara. Kita lari mengejar rezeki di utara itu dengan kecepatan 100 km per jam. Kita nggak pernah berusaha untuk istirahat. Karena kita yakinnya itulah satu-satunya rezeki yang bakal datang ke kita. Padahal ada rezeki dari selatan nih sedang berjalan ke dia dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi karena dia nggak pernah istirahat, nggak pernah berpikir adanya alternatif kemungkinan rezeki dari sumber lainnya, ya kan? Nggak nyampe-nyampe tuh rezeki dari selatan. Jelas ya? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita tinggal pilih. Kita mau orientasi akhiratkah dalam hidup kita yang dijamin akan dapat 3 kebaikan tadi, atau kita menjadi seperti kebanyakan orang di dunia, yaitu dunia minded dalam segala urusan kita, yang berakibat kita akan dapat 3 perkara jelek yang dijanjikan oleh Nabi lewat hadis ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengeluarkan kalimat berharga. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Kehidupan dunia ini pergi menjauh. Wartalahatil akhiratu muqbilah. Sedangkan kehidupan akhirat kian mendekat. Ya, jadi kita kadang-kadang suka lupa, Pak, bahwa sebenarnya hari demi hari berlalu, kita dengan dunia ini semakin menjauh, Pak. Dan hari demi hari berlalu, kita dengan akhirat semakin dekat. Ya. Makanya adalah satu kenaifan, ya, kalau ada orang senang sekali merayakan hari ulang tahun, gitu. Dia kira ini sebuah prestasi yang harus diselebrasi, harus dirayakan. Ya, padahal pada hakikatnya dia sedang berkurang umurnya, sedang semakin habis jatah waktunya di dunia yang fana ini. Makanya memang sepantasnya lagunya dirubah, bukan selamat ulang tahun tapi selamat hilang tahun, ya. Supaya sadar bahwa memang kita makin meninggalkan dunia, kita bukan makin mendekat dengan dunia, tidak. Kita harus sadar bahwa kita makin menjauh dari dunia. Dunia ini akan menghilang, ya. Terus kata Ali bin Abi Thalib selanjutnya, walikulli wahidatin minhuma banun. Dan untuk masing-masing kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Ya. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amalun.
Karena sejatinya hari ini, sekarang ini, inilah waktunya untuk banyak beramal tanpa adanya hisab, perhitungan. Sementara esok hari di akhirat, itulah waktunya kita menerima hisab, perhitungan, sedangkan sudah nggak ada lagi peluang untuk beramal. Ya. Nah, jadi ini kacamata yang harus selalu kita gunakan untuk melihat dunia kita, agar kita diberi sensitivitas oleh Allah Ta'ala untuk menangkap ya, alamatus sa'ah, tanda demi tanda akhir zaman yang semakin bermunculan. Kemudian juga pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, dan kalimat ini penting sekali. Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kaum beriman dan merupakan surga bagi kaum kafir. Nah, pernah ada dalam sejarah cerita tentang hadis ini dialami oleh dua sosok manusia yang berbeda. Jadi di zaman dulu, di zaman normal ya, kalau kita sekarang kan zaman abnormal, Islam tidak berjaya. Jadi zaman dulu Islam berjaya, itu zaman normal. Ada seorang ulama, beliau alim sekali ya, dan beliau ini sudahlah ulama, kemudian beliau juga qadhi. Qadhi itu artinya hakim yang terkenal membuat keputusan-keputusan di pengadilan itu senantiasa adil dan bijaksana. Namanya Imam Allahumma sholli ala Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani. Sudahlah beliau orang alim, ya ulama, beliau qadhi yang adil dan bijaksana di mahkamah. Kemudian beliau dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, beliau kaya raya. Dan pemandangan seperti ini di zaman itu biasa. Ya, orang alim, orang soleh, orang jujur, kaya raya, itu biasa. Kalau di zaman sekarang aneh. Ya, biasanya orang alim, orang jujur, ya itu nggak kaya. Kalau ada ulama yang kaya, biasanya nggak usah diterusin ya. Nah, jadi suatu hari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah sedang berjalan menaiki kudanya dengan pakaian sehari-hari beliau, ya pakaian orang kaya. Di tengah jalan sedang menunggang kudanya, dia dicegat oleh seorang pengemis miskin, melarat, pakaiannya compang-camping, sedang sibuk meminta-minta, Yahudi pula. Nah, ini di zaman ini juga aneh ini. Kalau di zaman itu normal, Yahudi, kafir, miskin itu biasa. Ya, zaman normal, Pak. Tapi kalau di zaman sekarang, Yahudi biasanya apa? Biasanya kaya. Ya. Nah, ketika berjumpa di tengah jalan, si Yahudi ini tiba-tiba mengangkat tangannya, "Hai ulama muslim, berhenti dulu. Saya punya pertanyaan. Bukankah Nabimu Muhammad yang mengeluarkan pernyataan dunia ini penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir?" Maka dijawab oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benarlah Rasulullah dengan segenap sabda-sabdanya. Terus kata si pengemis ini, kalau memang benar seperti itu, lalu bagaimana dengan kenyataan kita? Bukankah Anda, wahai ulama muslim, menganggap diri Anda orang beriman, sedangkan Anda hidup mewah, Anda kaya raya, bagaimana dikatakan hidup dalam penjara? Dan bukankah saya sebagai orang Yahudi, di mata Anda dianggap orang kafir? Sementara saya melarat, saya miskin, kok dibilang saya hidup dalam surga di dunia? Maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, "Hai pengemis Yahudi, ketahuilah, kamu yang hidup seperti ini, kalau kamu sampai akhir hayat tidak kunjung bertaubat, membenarkan ajaran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dan meninggalkan kekafiranmu, maka kamu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu berarti nanti kamu di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, api yang menyala-nyala. Nah, dibandingkan hidupmu nanti di akhirat, engkau sekarang di dunia laksana dalam surga, bebas berbuat apapun.
Sementara aku yang hidup seperti ini, jika sampai akhir hayatku aku tetap istiqomah dalam keimananku, ketakwaanku, ibadahku kepada Allah, sikap adil dan bijaksanaku di mahkamah, mudah-mudahan saya akan mengakhiri hidup di dunia ini mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Yang itu berarti di akhirat nanti surga sudah menantiku. Nah, dibandingkan hidupku nanti di surga, aku sekarang di dunia ini laksana dalam penjara, dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah cara pandang orang beriman, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kita masuk bulan Ramadan, kita itu diajak lewat ibadah saum, lewat berbagai ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, untuk memiliki ketajaman mata hati, untuk menilai segala sesuatu tidak semata-mata dengan penilaian dunia, untuk menilai segala sesuatu tidak semata-mata dengan penilaian nilai-nilai yang zahir, tapi yang batin, ya, bukan nilai dunia tapi nilai akhirat. Itulah yang diharapkan lewat Ramadan, ya. Makanya di bulan Ramadan itu kita melakukan hal-hal yang menurut orang yang tidak paham itu aneh. Kok kenapa sih kamu menyiksa diri, nggak makan, nggak minum? Kok kamu punya istri tapi nggak berhubungan? Justru karena kesadaran kita bahwa latihan-latihan itu semua adalah sarana mempertajam mata hati kita untuk bisa menilai segala sesuatu tidak semata-mata dengan timbangan dunia, tapi dengan timbangan akhirat, tidak dengan timbangan perkara yang zahir, tapi dengan timbangan yang batin, ya. Itu yang menyebabkan kita menjalankan ketaatan kita kepada perintah Allah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir sekali, belum terakhir ini, masih ada 2 lagi slide. Allah Ta'ala lewat surat Ali Imran 185 menjelaskan hakikat kesuksesan bagi seorang hambanya. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya kelak di hari kiamat, di hari berbangkit nanti sajalah disempurnakannya segala ganjaran kalian, pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, lewat ayat ini kita diajarkan beberapa hal. Pertama, tidak ada seorang manusia pun yang bernyawa kecuali pasti berujung dengan kematian. Siapapun dia, hatta Fir'aun, hatta Namrud, semua akan berakhir dengan kematian. Gak ada yang abadi. Satu. Terus yang kedua, bahwa hanya di hari berbangkit nantilah semua balasan itu diberikan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, di hari berbangkit dia akan dapat balasannya dari Allah berupa kebaikan. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, di hari berbangkit dia akan dapat balasan hukuman sesuai dengan kejahatan tersebut. Nah, di dunia ini kita nggak bisa mengharapkan balasan itu benar-benar sempurna, tidak ada. Berapa banyak orang berbuat kebaikan di dunia ini nggak mendapatkan balasan kebaikan yang sepatutnya dia terima.
Malah kadang-kadang dia berbuat kebaikan, malah masuk penjara. Begitu. Berapa banyak orang berbuat kezaliman di muka bumi ini, dia tidak mendapatkan hukuman. Malah sebaliknya, dia makin mengalami promosi jabatan dan seterusnya. Ya. Jadi dunia ini bukan tempat untuk kita bisa berharap hasil yang benar-benar adil, tidak mungkin. Nah, tapi yang paling penting kemudian kata Allah, jadikanlah tolok ukur kesuksesan ini sebagai tolok ukur yang kalian pegang erat-erat. Apa itu? Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dicemplungkan, dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Jadi, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau dia semakin mendorong kita menjauh dari neraka, semakin mendorong kita mendekat ke jannah, kerjakanlah tanpa keraguan. Tapi apa saja yang kita kerjakan di dunia ini semakin berpotensi membawa kita menuju ke neraka dan menjauhkan kita dari surga, tinggalkan. Ya, karena itu berarti kita menjauh dari kesuksesan. Kita bahkan menuju kerugian, menuju kegagalan yang hakiki. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, ya, Allah Ta'ala mengajarkan kita menghadapi dunia ini, janganlah menjadi orang yang mempunyai mentalitas pecundang, tapi jadilah orang yang optimistik. Ya, Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat jika kalian orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita untuk mengasah mata hati kita lewat berbagai amaliyah Ramadan, untuk menjadi seorang yang mampu menangkap isyarat-isyarat, terutama alamatus sa'ah, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semakin menandakan al-mustaqbal li hadzal din, masa depan benar-benar di tangan Islam, ya, insyaallah taala. Dengan demikian saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.